pinter semua. Tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu tentang keluarga. Anak-anak, mulai hari ini kita akan belajar tentang lingkunganku. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kita di pedesaan dan perkotaan, juga lingkungan pesisir dan pegunungan. Selama 1 minggu ini kita akan mengenal lebih dekat tentang keluarga kita. Anak-anak, ada siapa saja ya di keluarga kita? Pinter, ada papa atau ayah atau bapak. Ada juga mama, bisa juga disebut bunda, disebut juga ibu. Ayah dan ibu mempunyai anak. Ada yang anaknya baru 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3. Nah, yang anak yang besar disebut kakak, kemudian yang kecil adik. Itu semua adalah keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Hebat anak-anak, pinter. Yuk kita. Masih ingat? Minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang siapa anak-anak? Pinter, tentang Bapak Fransiskus dan burung-burung. Nah, hari ini anak-anak juga akan mendengarkan cerita tentang Bapak Fransiskus ya anak-anak ya. Judulnya Bapak Fransiskus dan Serigala. Nah, anak-anak tahu ya, Bapak Fransiskus itu orangnya bagaimana anak-anak? Ia pinter, orangnya baik hati, rajin berdoa, suka menolong, dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Manusia disayang, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang-binatang. Oleh karena itu anak-anak, semua binatang juga sayang kepada Fransiskus. Kalau Bapak Fransiskus mengajak berbicara kepada binatang-binatang itu, seolah-olah binatang tahu apa yang diceritakan oleh Fransiskus, apa yang dikatakan oleh Fransiskus. Nah, anak-anak, pada suatu hari Bapak Fransiskus pergi mengembara. Nah, tibalah Bapak Fransiskus di kota Gubbio. Bapak Fransiskus heran anak-anak melihat orang di kota Gubbio itu gelisah, ketakutan. Kemudian Bapak Fransiskus bertanya kepada seorang anak laki-laki, "Nak, ada apa ya? Kelihatannya penduduk di sini gelisah dan ketakutan." Kemudian anak kecil itu menjawab, "Iya, kami semua gelisah, ketakutan karena ada serigala." "Hah? Serigala?" "Iya, kami semua takut karena serigala itu selain memakan ternak-ternak ayam, kambing, sapi, juga manusia dimangsanya." Kemudian anak-anak, orang-orang yang ada di sekitar situ juga membenarkan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Kemudian Bapak Fransiskus berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menolong kalian semuanya." Kemudian Bapak Fransiskus ingin ditunjukkan di mana tempat persembunyian serigala itu. Nah, anak-anak, kemudian Fransiskus pergi ke tempat yang menjadi persembunyian serigala itu. Orang-orang banyak hanya anak-anak menyaksikannya dari kejauhan. Kemudian mereka berkata, "Kenapa ya
tadi kita membiarkan Bapak Fransiskus ketemu dengan serigala. Nanti kalau Bapak Fransiskus diapa-apakan bagaimana ya? Kalau dimakan oleh serigala itu bagaimana? Mereka takut, mereka khawatir anak-anak. Tetapi sebaliknya, Bapak Fransiskus tenang-tenang saja anak-anak. Bapak Fransiskus menunggu sampai serigala itu keluar dari persembunyiannya. Nah, akhirnya anak-anak terdengar longlongan serigala. Serigala itu mau. Kemudian serigala itu melompat tinggi sekali. Lompatannya juga jauh. Ya, serigala itu menerobos keluar dari semak-semak. Kemudian serigala itu seakan-akan mau menerkam Bapak Fransiskus. Tetapi anak-anak, Bapak Fransiskus tetap tenang. Kemudian Bapak Fransiskus mengangkat tangannya, membuat apa ini anak-anak? Membuat tanda salib. Ya, akhirnya serigala itu kemudian merem larinya anak-anak. Ya, kemudian serigala itu berhenti tepat di hadapan Bapak Fransiskus. Serigala yang tadinya anak-anak menakutkan, nah sekarang dia melihat Bapak Fransiskus dengan bersahabat ya. Bapak Fransiskus memanggil serigala itu. Kemarilah saudaraku. Nah anak-anak, kemudian Bapak Fransiskus menepuk-nepuk serigala. Ya, serigala itu kemudian melihat Bapak Fransiskus dengan penuh kasih sayang juga, tidak memancarkan permusuhan lagi. Orang-orang yang melihat itu heran anak-anak. Wah, hebat sekali ya Bapak Fransiskus. Kalau tadi serigala begitu buasnya, tetapi kalau dengan Bapak Fransiskus serigala itu menurut. Tetapi ada yang bilang, wah tidak itu, pasti serigala itu menunggu kesempatan. Kalau ada kesempatan pasti Bapak Fransiskus akan diterkam juga, akan dimangsa juga. Tetapi apa anak-anak? Ternyata serigala itu malah apa anak-anak? Semakin mendekat, berjabat tangan dengan Bapak Fransiskus. Orang-orang yang ada di sekitar situ anak-anak heran sekali ya, kenapa sekarang jadi jinak yang tadinya buas. Nah anak-anak, kemudian Bapak Fransiskus berkata kepada serigala, saudaraku, aku dengar engkau selalu membuat ketakutan dan kegelisahan penduduk yang ada di kota ini. Coba lihat, mereka semua ketakutan kalau melihat kamu yang datang di sini. Serigala itu bagaimana anak-anak mendengar teguran dari Bapak Fransiskus? Serigala itu kelihatannya malu anak-anak. Kemudian serigala itu memalingkan kepala. Kemudian Bapak Fransiskus berkata kepada serigala, saudaraku, kalau kamu lapar, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang ada di kota ini, kepunyaan penduduk di sini. Tetapi kamu pergilah keliling dari rumah ke rumah. Nanti aku akan berkata kepada penduduk di sini supaya mereka menyiapkan makanan untuk kamu setiap hari. Nah, serigala itu setuju anak-anak, mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kemudian Bapak Fransiskus menemui orang-orang di kota Gubiu itu lagi anak-anak ya. Bapak Fransiskus berkata, saudaraku, aku sudah mendamaikan serigala dengan kalian. Ya,
serigala tidak akan mengganggu kalian lagi, asalkan kamu semua menyiapkan makanan untuk serigala setiap hari. Nah, penduduk di sekitar situ, di Gubiyo, anak-anak menyetujui. Akhirnya anak-anak, mereka semua sekarang bersahabat, ya, penduduk di kota Gubiyo dengan serigala. Mereka saling menyayangi. Setiap hari serigala itu berkeliling dari rumah ke rumah untuk minta makanan kepada penduduk di situ, ya. Sampai sekarang mereka semua menjadi sahabat. Nah, itu anak-anak cerita tentang Bapak Fransiskus dengan serigala. Anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita Fransiskus dan serigala ya dari buku Kemarsudirinian. Sekarang dibuka di halaman 17. Nah, ada gambar apa nak? Pinter, gambar Fransiskus ya, masih warna putih, belum ada warna. Dan juga di sebelahnya itu untuk gambar serigala, tetapi gambarnya juga belum ada anak-anak. Anak-anak harus buka di halaman 49. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ada gambar serigala. Serigalanya juga belum diberi warna. Anak-anak, serigalanya diberi warna seperti ini ya. Nah, kalau sudah, anak-anak gunting, kemudian ditempel di halaman 17. Nah, bagus kan? Serigala sudah diberi warna, Fransiskus Assisi juga sudah diberi warna. Warnanya apa? Oh, pinter, coklat. Nah, anak-anak nanti hati-hati waktu menggunting ya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Anak-anak, belajar selanjutnya anak-anak mengambil buku nomor 2. Nah, anak-anak kemarin sudah pinter ya menulis angka 1 dan angka 2. Sekarang anak-anak mau menebalkan titik-titik angka 3. Nah, yuk anak-anak kita menulis angka 3 bersama-sama ya. Anak-anak boleh menggunakan pensil berwarna merah boleh, biru boleh, hijau boleh. Nah, Bu Tuti mau menggunakan pensil warna berwarna merah. Nih, titik-titiknya ini ditebalkan. Lengkung. Lengkung lagi, lengkung. Nah, sekarang ganti warna lagi yang warna biru. Lengkung, lengkung. Ganti lagi mau warna oranye. Lengkung, lengkung. Nah, nanti anak-anak tebalkan semua angka 3-nya sampai bawah ya nak ya. Kalau sudah ditebalkan angka 3-nya, sekarang bolanya boleh diberi warna-warni yang bagus. Nah, sesudah selesai semua, diberi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Pinter ya anak-anak ya, hebat semua ya.